maaf lahir dan batin. Sarung Al-Samsi. Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya. Untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama selengkapnya bersama saya, Ken Ana. Diduga mengantuk, sebuah minibus warna hitam melaju kencang dan menabrak pembatas jalan di eksit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi hingga terguling. Inilah pemirsa detik-detik kecelakaan sebuah kendaraan minibus warna hitam terguling dan menabrak pembatas jalan di eksit tol Parungkuda, Tol Bocimi, Kabupaten Sukabumi. Nampak kendaraan tersebut setelah menabrak langsung terguling dan sempat menabrak pedagang asongan yang tengah berjualan di lampu merah eksit tol tersebut. Menurut saksi mata, kendaraan tersebut melaju kencang dari keluar tol arah Bogor menuju Sukabumi. Setiba di belokan arteri, mobil tersebut menabrak pembatas jalan arteri. Beruntung dalam kejadian ini tidak memakan korban jiwa, namun kendaraan mengalami kerusakan parah. Ribuan pemudik motor yang hendak balik ke kota asal terjebak kemacetan di wilayah jalur arteri Kubang Garut arah Bandung. Untuk menenangkan ribuan pengendara motor, petugas kepolisian membagikan cemilan dan minuman bagi pemotor yang terjebak macet. Volume kendaraan di jalur arteri Garut Jawa Barat jelang Rabu sore kembali padat. Ribuan pengendara motor yang terjebak macet di wilayah Simpang 4 Kubang harus ekstra sabar menunggu giliran pembukaan jalur. Meski harus menunggu lama sistem buka tutup, para pengendara ini memilih mengikuti imbauan petugas kepolisian karena resiko melangsungkan perjalanan musim arus balik adalah bermacet-macetan di jalan. Agar ribuan pemotor ini tidak merasa kesal maupun suntuk, polisi membagikan cemilan dan minuman bagi pemotor yang terjebak macet. Intensitas kendaraan yang padat pada Rabu sore merupakan warga kota yang memilih balik pada hari ini untuk menghindari macet pada puncak arus balik kemarin. Arus balik Lebaran di jalur lingkar luar Nagrek Kabupaten Bandung kembali terjadi kepadatan para pemudik yang mengarah ke Bandung dan Jakarta. Kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi roda 4 serta bus itu kebanyakan dari wilayah Garut Tasikmalaya dan Jawa Tengah. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian sudah memberlakukan beberapa kali one way dari Garut menuju arah Bandung. Jumlah kendaraan yang melakukan arus balik dari data Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dari pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat siang mencapai 69.291 kendaraan. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di lampu merah Pasir Koja, Kota Bandung, Jawa Barat. Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan adalah truk ekspedisi, mobil box, dan 1 mobil pribadi berisi 6 orang pemudik. Kecelakaan berawal saat mobil box yang melaju dari arah pintu keluar tol Pasir Koja menabrak bagian belakang mobil pemudik. Tabrakan tersebut membuat mobil terdorong ke depan yang kemudian menabrak truk ekspedisi yang sedang berhenti di lampu merah. Akibat tabrakan, ketiga kendaraan mengalami kerusakan. Polisi menduga tabrakan dikarenakan sopir mobil box tidak menjaga jarak aman. 1 orang penumpang mobil pemudik mengalami luka ringan dalam insiden tersebut. Gelombang arus balik Lebaran di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Ribuan pemudik dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera mulai memadati area kedatangan untuk kembali beraktivitas di ibu kota. Berdasarkan data pengelola terminal, arus balik didominasi oleh pemudik asal Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Tercatat sebanyak 456 bus antar kota antar provinsi atau AKAP telah masuk ke area terminal dengan total penumpang mencapai 2.988 orang. Memasuki hari plus 4 setelah Lebaran, Bandara Soekarno-Hatta masih dipadati ribuan penumpang arus balik. Suasana kepadatan terlihat di Terminal 1C, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Antrian penumpang baik yang akan terbang maupun datang terlihat sejak pagi hari. Pada hari ini pergerakan penumpang diperkirakan mencapai 180.000 atau naik 39% jika dibanding hari biasa. Sementara pergerakan pesawat berjumlah 1.198 penerbangan baik yang datang maupun pergi. Kedatangan favorit masih didominasi dari daerah Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Padang. Arus balik kendaraan pemudik Lebaran tahun 2026 yang melintasi jalur selatan Garut, Jawa Barat hingga hari ini ternyata belum habis. Hingga malam ini pemirsa, volume kendaraan pemudik yang melintas di jalur selatan Limbangan, Garut, Jawa Barat masih nampak padat di sejumlah titik. Kendaraan pemudik dari Tasikmalaya, Ciamis, dan Jawa Tengah yang melintas mengarah ke wilayah Bandung dan Jabodetabek. Beberapa titik juga mengalami kepadatan seperti Jalan Otista, Jalan Ibrahim Aji, hingga jalur Leles Kadungora. Hari ini polisi telah menerapkan sistem satu arah sebanyak 3 kali dan jadwalnya berkurang dibanding malam puncak arus balik kemarin. Upaya sistem satu arah yang diterapkan polisi dianggap masih efektif untuk mengurai kepadatan. Arus balik mudik Idul Fitri 1447 Hijriah di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat hari ini terus meningkat. Sepanjang hari Rabu ini, ribuan pemudik terus berdatangan ke Jakarta menggunakan kereta api dari berbagai daerah di Pulau Jawa. PT Kereta Api Indonesia memprediksi volume penumpang arus balik masih akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Puncak arus balik diperkirakan akan terjadi menjelang akhir masa libur panjang Idul Fitri. Mayoritas pemudik yang kembali ke Jakarta berasal dari sejumlah daerah di Pulau Jawa. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari arus balik mudik di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan juga jalur selatan, kami ajak Anda pemirsa untuk memantau langsung bersama rekan-rekan kami. Ada Aurelia Zafira di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan juga Novan Zam di Limbangan, Garut. Kita coba cek dulu di Garut malam hari ini kondisinya seperti apa di sana. Ya, selamat malam Ken dan juga pemirsa. Saat ini kondisi yang ada di Jalan Limbangan hingga nantinya masuk ke Jalan Lingkar Nagrek saat ini terpantau padat merayap pemirsa, di mana memang saat ini kondisi atau volume kendaraan yang melewati jalur Tasikmalaya Garut hingga nanti ke Nagrek Bandung masih terpantau cukup padat. Namun pemirsa, sesuai dengan prediksi pihak kepolisian setempat mengatakan bahwasanya kepadatan yang ada pada hari ini itu bukan dari arus balik ataupun hanya sisa-sisaan dari arus balik, namun mayoritas adalah dari arus wisata pemirsa, dikarenakan memang Tasikmalaya, Garut, dan juga Bandung merupakan destinasi bagi wisatawan yang akan menghabiskan sisa-sisa waktunya untuk bisa berlibur di daerah-daerah yang ada di sini pemirsa. Dan memang arus balik sudah diprediksi puncaknya pada hari kemarin pada tanggal 24 Maret 2026, namun memang masih banyak juga yang melakukan perjalanan arus mudik atau arus baliknya pada hari ini pula pemirsa. Dan memang tidak semua masyarakat memulai aktivitasnya pada hari ini pada Rabu 25 Maret 2026, namun juga masih ada yang melakukan atau masih punya sisa-sisa liburannya sehingga bisa masuk di tanggal 30 Maret 2025 atau pada hari Senin pemirsa. Jadi mereka masih mempunyai waktu untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga, terutama di Tasikmalaya, Garut, dan juga Bandung. Nah pemirsa, jika Anda ingin melewati Tasikmalaya, Garut hingga nanti ke Bandung, saya mempunyai informasi mengenai titik-titik one way yang mungkin bisa Anda perhatikan jika Anda ingin melewati jalur Tasikmalaya, Garut hingga Nagrek ini. Terutama jika Anda ingin melewati
Limbangan dan juga Malangbong ada sistem one way yang diterapkan oleh pihak kepolisian setempat. Ini digunakan untuk mengurai kemacetan yang ada baik dari arah Tasikmalaya Garut hingga menuju ke Nagrek ataupun sebaliknya. Yang bisa Anda perhatikan bahwasanya titik seperti Masjid Kaum Lewo, Pasar Domba, RM Pananjung, hingga Simpang 3 Malangbong itu sering dilakukan one way. Jika Anda merasa tertahan atau ada kemacetan di titik-titik tersebut, maka kemungkinan besar itu adalah sedang dilakukan one way sepenggal begitu pemirsa. Kemudian jika Anda mengarah ke arah Garut, maka jalur Kadung Ora, Tarogong, Leles juga dilakukan rekayasa lalu lintas guna untuk memecah atau mereduksi adanya tumpukan kendaraan yang melaju di tempat tersebut. Dan bisa saya kabarkan bahwasannya kepadatan yang ada pada hari ini tidak sepadat pada hari kemarin, di mana kemarin mencapai 54.000 kendaraan yang melintas di jalan Tasikmalaya, Garut hingga ke Nagrek, Bandung ini, di mana kendaraan tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2 sebanyak 28.000 pemotor yang melakukan perjalanannya dari Tasikmalaya, Garut ke arah Nagrek, Bandung via Limbangan, Malangbong ini. Dan tidak hanya itu pemirsa, pemudik yang menggunakan mobil atau kendaraan kecil pun juga cukup banyak, di angka 24.000 pengemudi roda 4 yang melewati jalur Limbangan Malangbong ini. Dan memang saya perhatikan dari tadi pemirsa, saat kami menuju dari arah Cibiuk menuju ke arah Limbangan ini banyak sekali truk-truk logistik yang sudah mulai beroperasi, di mana memang ini bisa menimbulkan kepadatan juga pemirsa, dikarenakan memang trek yang ada di jalur Limbangan Malangbong ini berlika-liku, kemudian juga naik turun, sehingga memang kendaraan berat akan memiliki waktu tempuh yang cukup lebih lama dibandingkan dengan kendaraan kecil. Sementara itu, Ken Ana. Baik, terima kasih Novanza mengabarkan dari Limbangan, Garut, Jawa Barat. Kita coba cek bagaimana kondisinya di Stasiun Pasar Senen bersama Aurelia Zafira di sana. Aurel, kalau malam hari ini seperti apa kondisinya? Nampaknya masih ramai di sana. Ya baik, benar sekali Ken Ana dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, yang mana tanggal 24 hingga tanggal 25 Maret dan juga tanggal 28 hingga 29 Maret 2026 ini merupakan prediksi dari puncak arus balik mudik Lebaran 2026, yang mana untuk situasi malam ini atau kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen bisa dilihat ini masih sangat ramai. Namun juga ini lebih ramai dari biasanya, namun masih tetap kondusif, tidak ada antrian panjang baik dari kedatangan maupun keberangkatan. Untuk pemudik sendiri yang kembali dari kampung halaman, terlihat tidak hanya membawa koper saja, namun juga para pemudik terlihat menenteng berbagai tas hingga kardus berisi oleh-oleh khas daerah mereka. Dan untuk puluhan ribu pemudik dilaporkan sudah tiba di sejumlah stasiun besar yang ada di Jakarta dan sekitarnya, menandai kembalinya aktivitas warga usai libur panjang. Nah, KAI Daob 1 Jakarta juga mencatat total ada 52.900 lebih penumpang yang turun di wilayah operasional mereka. Dan untuk kedatangan tersebut tersebar di beberapa stasiun utama seperti Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir serta stasiun penunjang lainnya. Berdasarkan data dari PT KAI, Stasiun Pasar Senen ini akan menerima penumpang dalam arus balik hari ini atau kedatangan dengan jumlah tertinggi dari stasiun lainnya, yakni sebanyak 18.200 lebih penumpang. Dan untuk selain data kedatangan juga masih banyak pengguna kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen hari ini. Tercatat ada belasan ribu pengguna kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Dan untuk mengantisipasi tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api jarak jauh ini, KAI Daob 1 sudah mengoperasikan total ada 88 perjalanan kereta api jarak jauh dari Stasiun Pasar Senen. Sementara demikian, Ken Ana, saya kembalikan ke studio. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemeriksaan ini menjadi yang pertama bagi Yakut setelah kembali ditahan di rutan KPK usai sepekan menjalani status tahanan rumah.
Usai menjalani pemeriksaan selama lebih dari 3 jam sejak pukul 13.15 sampai 16.25 waktu Indonesia Barat, Yakut Khalil Qomas keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan mengenakan rompi oranye tahanan dan tangan terborgol, petugas langsung memasukkan Yakut ke mobil tahanan menuju rutan KPK. Saat keluar dari gedung KPK, Yakut tidak memberikan banyak keterangan terkait materi pemeriksaan. Ia meminta agar pertanyaan terkait hal tersebut ditanyakan langsung kepada penyidik. Adapun pemeriksaan ini dilakukan oleh tim penyidik KPK sebagai bagian dari proses penyidikan yang tengah berjalan. Sebelumnya, status penahanan Yakut sempat dialihkan menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026. KPK menyebut pengalihan status penahanan tersebut dilakukan atas pengajuan dari pihak keluarga. Diduga hilang kendali saat melaju kencang, sebuah mobil listrik masuk ke dalam kolam di Bundaran Hotel Indonesia setelah menerobos beton pembatas jalan Rabu pagi tadi. Kejadian bermula ketika mobil listrik melaju kencang dari arah Semanggi menuju Monas. Namun saat di Bundaran Hotel Indonesia, mobil listrik tersebut menabrak pembatas dan tercebur ke dalam kolam. Diduga sang sopir mengemudi dalam keadaan mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya. Mobil listrik dan pengemudinya dibawa ke unit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebuah kios laundry di Jalan Kelapa Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara hangus terbakar pada Rabu sore. Akibat peristiwa ini, 2 karyawan laundry menderita luka bakar ringan dan telah mendapati penanganan medis di Puskesmas Kelapa Gading. Sejumlah warga dan karyawan laundry memecahkan paksa kaca pintu mobil yang terparkir di depan kios agar tidak terbakar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Menurut petugas damkar, kebakaran diduga disebabkan dari ledakan tabung gas LPG yang bocor. Gas meledak saat pemilik laundry menyalakan kompor gas. Api kemudian membakar pakaian yang ada di dalam toko laundry. Kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah yang baru saja ditempati penghuninya usai mudik lebaran di Jalan Raja Wali Selatan 2, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sempat terdengar beberapa kali ledakan sehingga membuat warga sekitar panik. Banyaknya material bangunan beserta barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian yang diderita pemilik rumah akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ditinggal mudik lebaran, sebuah rumah beserta sejumlah kendaraan di Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Api dengan cepat membakar 2 unit mobil serta 3 unit sepeda motor termasuk sepeda listrik yang berada di dalam garasi rumah. Api juga menjalar ke rumah, 2 unit kamar yang berada di lantai 1 dan 2 ikut dilalap si jago merah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Seskap Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi Rabu dini hari meninjau langsung pengaturan puncak arus balik Lebaran 2026 di Terminal Bus Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, Seskap Teddy menyapa langsung pemudik yang berada di dalam bus dan yang baru turun dari bus di Terminal Pulau Gebang. Seskap dan Menhub juga menemui petugas Dishub yang tengah bertugas di Terminal Pulau Gebang. Menurut Seskap Teddy, pemerintah ingin memastikan pergerakan masyarakat tetap aman, lancar, dan nyaman selama masa arus balik. Alhamdulillah, puncak arus mudik yang tanggal 24 Lebang ini berjalan lancar, gitu ya. Seperti harapan Bapak Presiden dan kita semua. Ya, tim beliau terima kasih semua. Tim Kemenhub semuanya dan juga kepolisian tentunya secara keseluruhan lancar. Intinya harapan kita semua, harapan pemerintah, pelaksanaan mudik lebaran tahun 2026 ini harus lebih baik dari tahun lalu.
Yang mana tahun lalu beliau juga pimpin langsung itu sudah cukup baik. Tahun ini harapan kita semua, harapan Bapak Presiden berjalan lebih baik dan ya alhamdulillah sejauh ini terbukti kita tidak mau terima laporan, hanya laporan sudah laporan. Kita cek malam ini, kemarin saat mudiknya lancar, kembalinya juga harus lancar, ya sejauh ini masih lancar gitu ya. Didukung oleh Ya pemirsa, kini saatnya kami ajak Anda untuk kembali melihat bagaimana kondisi dari arus balik perjalanan Lebaran tahun 2026 bersama rekan-rekan kami yang sudah siap melaporkannya untuk Anda. Ada rekan kami Goldi Gumilang yang akan melaporkan bagaimana kondisi terkini arus balik Lebaran di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Silakan Goldi. Selamat malam Ken Ana dan juga pemirsa, saat ini laporan langsung dari gerbang tol Kalikangkung yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas kendaraan ataupun arus balik kendaraan ini terpantau ramai dan juga lancar. Kami informasikan data yang kami peroleh dari Jasa Marga Semarang Batang hingga pukul 9 malam ini dari pukul 6 pagi tadi. Jumlah total kendaraan yang sudah melintas ke arah Jakarta maupun Kendal ini berjumlah 43.000 lebih kendaraan. Dan rata-rata per jamnya ini kendaraan yang melintas sejumlah 2.800 lebih kendaraan. Sehingga jika merujuk pada data ini, arus balik menuju ke arah barat, yakni ke arah Jabodetabek, ini masih terpantau padat, pemirsa. Namun pada hari ini, Korlantas Polri sudah memberhentikan rekayasa lalu lintas one way nasional, yang dimana kemarin sempat diresmikan oleh Kapolri dan sejumlah jajaran menteri Kabinet Merah Putih pada pukul 2 siang dan telah berakhir pada pukul 6 sore tadi. Tadi penerapan ataupun pemberhentian maksud kami dari one way nasional ini bertahap, pemirsa. Yang pertama pemberhentiannya dimulai dari gerbang tol Kalikangkung hingga ke kilometer 460. Kemudian pada pukul 6 sore tadi untuk Kalikangkung hingga tol Cikampek di kilometer 70 ini sudah diberhentikan. Dan kami informasikan bahwa pada hari ini kepadatan masih terjadi walaupun kemarin menjadi puncak arus balik Lebaran 2026. Sementara itu informasi yang dapat kami kabarkan dari gerbang tol Kalikangkung. Kami kembalikan ke Ken Ana di studio. Terima kasih Goldi Gumilang informasinya. Selamat kembali bertugas dari gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. didukung oleh H+4 libur Idul Fitri 1447 Hijriah, ribuan pemudik memadati stasiun KCIC Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selama momen libur Lebaran ini, ratusan ribu tiket kereta cepat sudah ludes terjual. 225.000 tiket sudah ludes terjual selama momen libur Lebaran dan masih akan terus meningkat lantaran proses penjualan tiket masih berlangsung. Ribuan pemudik memadati stasiun KCIC Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada H+4 libur Idul Fitri 1447 Hijriah. Tingginya pergerakan penumpang ini didominasi oleh masyarakat yang kembali beraktivitas setelah libur Lebaran, khususnya menuju Jakarta dan sekitarnya. Volume tertinggi berasal dari stasiun Padalarang dengan 11.000 penumpang, 4.000 penumpang dari stasiun Tegaluar Sumarekon, dan ada 8.000 penumpang dari stasiun Halim, serta 800 penumpang dari Karawang. Jumlah ini diprediksi masih akan terus meningkat. Tingginya minat ini menunjukkan peran Wus sebagai pilihan utama pada masa arus balik libur Lebaran kali ini. Banyak masyarakat yang memilih Wus menjadi pilihan karena kecepatan serta kenyamanan yang ditawarkan sehingga penumpang lebih memilih menggunakan kereta cepat. Penjualan tiket hingga siang hari telah mencapai 18.000 tiket dan diproyeksikan akan terus meningkat hingga lebih dari 20.000 penumpang. Secara kumulatif, total tiket Wus selama masa angkutan Lebaran periode 13 hingga 30 Maret 2026
telah mencapai sekitar 237.000 tiket. Sementara itu, jumlah kedatangan penumpang pada momen arus balik di stasiun kereta cepat Wus, Jakarta Timur, Rabu siang diprediksi meningkat. Diperkirakan jumlah penumpang hingga malam nanti mencapai 23.000 orang atau meningkat hingga 20% dibandingkan hari normal. Selama momen libur lebaran ini, periode 13 hingga 30 Maret 2026, 237.000 tiket Wus terjual. Dari Bandung, Jawa Barat, dan Jakarta, Endra Kusuma, Simon Tobing, TV One, mengabarkan. Seiring terus menurunnya volume arus kendaraan dari arah tol Trans Jawa, Korlantas Polri resmi mencabut sistem one way nasional dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Hal ini disampaikan Kak Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho usai memantau operasi ketupat hari terakhir di wilayah aglomerasi Solo Raya, Jawa Tengah hari ini. Arus balik, jadi kemarin one way nasional arus balik sudah di black out oleh Bapak Kapolri dan beberapa Menteri Merah Putih. Tentunya kami sebagai Kakor-Lantas dalam rangka operasi ketupat mengevaluasi sejauh mana efektivitas daripada one way tersebut. Tadi kami melakukan analisa dan evaluasi traffic counting yang melintasi gate Banyumanik dan Kalikangkung cukup landai, cukup normal, sehingga pada pukul 10 kami lakukan sosialisasi, langsung kami lakukan sterilisasi. Pencabutan one way arah balik tahap pertama dari 414 hingga 263. Hari ini, sore ini juga, kami juga menambah normalisasi lagi, yang tadinya dari 414 sampai 263, dari 263 kami normalisasi lagi, sterilisasi lagi, sampai ke 70. Informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Kabar Utama. Sesaat lagi program Kabar hari ini akan menemani Anda bersama dengan Haidar Fasal. Saya Kenana dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Didukung oleh Mohon maaf lahir dan batin. Sarung Al-Samsi,